Masa lalu seorang wanita tidak tercermin dalam jawabannya, melainkan terlihat dari reaksinya. Dari bagaimana ia gemetar saat jeda terlalu lama, dari caranya berlebihan menghadapi keheningan, atau dari bagaimana ia menghilang ketika percakapan menjadi terlalu dalam. Sebagian besar pria tidak menyadarinya. Mereka mencoba menggali masa lalunya dengan banyak bertanya, menyelidiki, terlalu banyak bicara. Tetapi pria stoik tidak demikian. Bukan karena ia tidak ingin tahu, melainkan karena ia tidak perlu bertanya. Ia hanya membiarkan wanita itu menghidupkan kembali apa yang pernah ia alami. Dan dari setiap reaksi, keraguan, serta badai emosinya, pria itu memahami lebih banyak daripada semua kata yang bisa diucapkan. Beginilah ia mengenali masa lalunya. Dengan mengamati reaksi terlebih dahulu, bukan kata-katanya. Sebab saat kau menanyakan riwayat cintanya, saat itu juga kau kehilangan sesuatu yang lebih berharga daripada informasi, kepercayaannya pada ketenanganmu. Pria stoik tidak menginterogasi, ia mengamati. Dan kenyataannya, kau tidak perlu bertanya untuk mengetahui segalanya. Karena masa lalu seorang wanita tidak tinggal di ceritanya, tetapi dalam reaksinya. Perhatikan bagaimana ia bergetar saat suaramu meninggi sedikit saja. Lihat bagaimana ia tidak nyaman saat hening melingkupi kalian. Amati bagaimana ia menegang ketika kau menyebut kesetiaan, perselingkuhan, atau trauma. Reaksi itu adalah gema dari masa lalunya. Kata-kata tak lagi diperlukan, tubuhnya masih mengingat apa yang mulutnya enggan akui. Inilah yang diajarkan stoicisme. Biarkan orang-orang menyingkap dirinya sendiri. Yang perlu kau lakukan hanyalah menunggu. Tanyakan pada dirimu, apakah ia terburu-buru menyenangkanmu? Itu bukan kelembutan, melainkan luka akibat penolakan. Apakah ia mendadak dingin ketika kau memberinya perhatian? Itu bukan misteri, melainkan ketakutan akan keterhubungan. Apakah ia terus-menerus membicarakan kemandirian? Mungkin ia harus mempelajarinya setelah pernah bersandar pada pria yang salah. Kebenaran tertulis di kebiasaannya, dalam caranya terlalu sering meminta maaf, dalam bagaimana ia menahan diri ketika kau memujinya, dalam tawanya yang disertai lirikan cepat untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Masa lalunya merembes melalui celah-celah kecil. Kau hanya perlu diam cukup lama untuk mendengarnya. Kebanyakan pria hanya mendengar kata-kata, tetapi pria stoik menangkap apa yang tersembunyi. Sebab yang ia hindari sudah menceritakan segalanya. Ingin tahu apakah ia pernah terluka? Amati reaksinya saat kau terlambat membalas pesan. Lihat apa yang dilakukannya ketika kau mengambil ruang tanpa permintaan maaf. Perhatikan bagaimana sikapnya ketika ia tidak mengendalikan keadaan. Seorang wanita yang masih membawa luka tidak perlu menceritakan kisahnya. Ia menjalaninya setiap hari. Dan ketika kau membawa ketenangan dalam badai yang ia alami, reaksinya menuliskan buku hidupnya di hadapanmu. Kau tidak perlu bertanya, cukup perhatikan apa yang memicu kecemasannya dan apa yang menenangkannya. Begitulah cara belajar dalam diam, kuat tanpa memaksa. Dan ada hal lain, ia akan menceritakan segalanya saat mengira kau tidak mendengarkan. Ia tidak menyembunyikan, hanya belajar berkata jujur dengan suara pelan. Jika kau terlalu sibuk memenuhi ruang dengan kata-kata, kau akan melewatkan momen ketika ia melontarkan kalimat paling jujur tentang dirinya. Seperti bisikan yang hanyut dalam keramaian. Karena wanita tidak mengaku ketika ditanya, mereka mengaku ketika tidak dituntut. Di tengah obrolan santai di sela kisah masa kecil bersama temannya, tepat setelah tawa ketika ia lengah, ia bisa berkata, "Aku sudah tidak percaya orang begitu lagi." Atau, "Sepertinya aku belajar mengurus semuanya sendiri." Lalu ia segera mengalihkan topik, tersenyum seakan tak ada apa-apa. Tapi itulah segalanya. Kebenarannya terungkap dalam satu kalimat, yang dilewatkan oleh 99% pria karena tidak sedang diuji. Ia sedang membuka diri diam-diam untuk melihat apakah kau memperhatikannya. Sayangnya, kebanyakan pria tidak. Mereka buru-buru menenangkannya, mengaitkan dengan pengalaman sendiri, mencoba memperbaiki atau menggali lebih jauh. Dan itu justru merusak momen. Karena kini ia tahu, kau tak cukup kuat untuk menampung kebenarannya tanpa mencoba mengubahnya. Pria stoik tidak menyela, tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya mendengarkan, mungkin mengangguk, namun yang terutama ia biarkan kata-kata itu tinggal.
Ia mengerti bahwa kejujuran sejati muncul di sela-sela kelengahan, bukan dalam interogasi. Ia mungkin akan mendengar tentang pria yang tiba-tiba menghilang, tapi wanita itu menyampaikannya sambil bercanda bahwa ghosting sudah biasa. Ia bisa menyinggung tentang ayahnya yang keluar rumah setiap kali ibunya menangis, tapi hanya sebagai alasan kenapa ia tak suka konflik. Ia tidak akan berkata, "Aku ditinggalkan." Ia hanya akan berkata, "Aku lebih suka tidak bergantung." Dan itu adalah momenmu. Segalanya ada di sana, meski ia tak sadar telah memberikannya. Dan justru karena itu nyata. Lalu apa yang harus kau lakukan? Simpanlah. Arsipkan dalam diam, biarkan itu membentuk cara kau memperlakukannya. Tapi jangan pernah menggunakannya sebagai senjata. Jangan pernah melemparkannya kembali. Jangan pernah menyebutnya kecuali ia yang mengatakannya. Karena ketika ia sadar bahwa kau memahami hal-hal yang tak pernah ia ucapkan, kau menjadi begitu menarik. Bukan karena empati semata, melainkan karena kau selaras. Dan keselarasan itu membuatnya merasa telanjang secara emosional. Bukan mengancam, tetapi justru membuatnya ingin membuka diri lebih dalam. Ia akan mulai menceritakan lebih banyak, bukan karena kau memintanya, melainkan karena kau telah mendapatkannya lewat ketenanganmu. Itulah perbedaan pria stoik. Ia tidak mengejar kisah, ia membiarkannya muncul. Ia tahu, saat wanita berhenti berperan hanya untuk mendapat perhatianmu, saat itulah ia mulai memperlihatkan siapa dirinya. Dan ketika itu terjadi, kau bukan hanya tahu masa lalunya, tapi juga mendapatkan kepercayaannya. Jika ingin lebih dalam lagi, amati dirinya saat konflik. Kau tidak akan benar-benar mengenalnya di meja makan malam. Kau akan menemukannya dalam jeda pesan, dalam kemarahannya, dalam reaksinya ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Karena yang membangkitkan masa lalu bukan kenyamanan, melainkan konfrontasi. Ingin tahu apakah ia pernah ditinggalkan? Beri sedikit jarak, tidak berhari-hari, hanya beberapa jam. Lihat apakah ia kehilangan kendali, menuduh, menjauh, atau hancur. Itu bukan tentangmu, melainkan tentang orang yang dulu pergi lebih dulu. Ingin tahu apakah ia pernah dimanipulasi? Lihat bagaimana ia menghadapi konfrontasi. Jika kau bicara langsung, bahkan hal kecil, dan ia tiba-tiba menutup diri, mencoba mengendalikan alur, atau mengubah ketenanganmu jadi serangan, itu bukan reaksinya padamu, tapi pada pria yang dulu menggunakan kejujuran sebagai senjata. Dia mungkin sudah tiada, tapi bayangannya masih ia bawa. Pria stoik memahami, reaksi emosional adalah gema. Suara pria-pria yang tak lagi ia sebut, peristiwa yang mungkin sudah ia lupakan, tetapi sarafnya masih mengingat. Kau tak perlu bertanya apa yang pernah dialami, ia sudah menunjukkannya dalam setiap pertengkaran, dalam permintaan maaf yang terlalu cepat, atau justru tak ada sama sekali. Dalam percakapan sulit yang ia hindari, dalam caranya mengambil kendali sebelum terluka, dalam bagaimana ia menguji cintamu sebelum percaya padanya. Itu bukan sekadar sifat, melainkan perlindungan, yang bijak tidak marah karenanya. Ia mengamati, karena konflik bukan masalah, melainkan gerbang. Di sanalah kau melihat segalanya, bagaimana ia bertengkar, bagaimana ia memaafkan, bagaimana ia bertahan ketika kehilangan kendali. Kau akan tahu apakah ia diajari bicara atau diam, menyalahkan atau merenung, menghubungkan atau lari. Dan yang terpenting, kau tahu bagaimana ia memandangmu. Bukan sosok yang ia inginkan, bukan fantasi, melainkan bayangan laki-laki yang menjadi wadah ketakutannya. Dan itu pengetahuan yang kuat, bila kau cukup tenang untuk menerimanya. Pria biasa akan melawan atau menutup diri. Pria stoik tetap tenang. Ia mendengar di balik teriakan, merasakan luka di balik kata-kata. Karena yang ia dengar bukan lagi, "Aku tidak butuhmu," melainkan jeritan masa lalu. "Tolong, jangan tinggalkan aku lebih dulu." Dan saat seluruh peta hidupnya terbentang di depanmu tanpa kau bertanya, tanpa kau mendesak, hanya dengan mengamati bagaimana ia goyah sementara kau tetap tenang, kau bukan hanya belajar tentang dirinya, kau meraih hormatnya. Karena saat ia sadar, kau tidak takut pada kekacauannya, ia berhenti menutupinya, dan mulai memberikan bagian dari dirinya yang tak pernah diberi siapapun sebelumnya. Kebenarannya tidak akan kau temukan dari apa yang ia katakan, melainkan dari apa yang ia hindari, dari keheningan di antara pengakuannya, dari caranya menguji ketenanganmu untuk melihat apakah kau akan runtuh seperti yang lain dulu.
Cara ia bertengkar bukan sekadar emosi, melainkan ingatan yang berusaha melindunginya. Dan ketika kau memilih untuk melihat, bukan bereaksi, kau menjadi pria pertama yang tidak mencoba memperbaikinya, melainkan hanya melihatnya. Dan itulah yang ia kenang, bukan percakapan, melainkan momen ketika ia sadar kau sudah tahu segalanya tanpa perlu sepatah kata pun. Jika kau berhenti memohon kejujuran dan siap mendengarnya tanpa bertanya, tulislah. Aku mendengar di antara baris. Sukai video ini bila kini kau melihat konflik dengan cara berbeda. Berlangganan jika kau sudah meninggalkan permainan dangkal dan siap menguasai kesadaran stoik. Dan bagikan ini kepada pria-pria yang terlalu banyak bertanya, namun terlalu sedikit mendengarkan. Karena kisahnya tak pernah tersembunyi. Ia selalu ada di depanmu, jika kau cukup diam untuk melihatnya.